Oke, halo semua, kembali lagi di Adi Rido Garage. Kali ini di depan saya sudah ada motor custom milik saya sendiri. Oke, asal mula kenapa saya bikin motor custom? Yang pertama, ya karena pengen aja sih, pengen. Kemudian juga waktu itu kan tren-trennya bikin motor custom. Nah, terus kemudian saya lihat ini kan referensi, saya lihat di IG, terus di YouTube. Nah, setelah itu saya mulai memikirkan kira-kira mesin apa yang cocok atau basic mesin apa yang cocok untuk bikin motor custom. Sekitar tahun 2015-2016 saya kan sering lihat waktu di Jepang itu kan motor ini Yamaha XT250. Nah, saya sering kali lihat waktu berangkat kerja pulang kerja itu di jalan itu sering ketemu untuk varian motor XT250. Nah, saya langsung kepincut karena waktu itu kan saya tertarik dengan mesinnya yang padat ya, termasuk mesinnya yang padat. Setelah itu saya browsing-browsing, ternyata mesin XT250 itu punya turunan di Indonesia, yaitu mesin SX4, Yamaha SX4, atau kalau dalam bentuk pasaran umum di Indonesia itu dengan merek Yamaha Scorpio, di mana cc-nya sudah lumayan gede ya, 225. Sebenarnya kalau nyari cc yang gede terus dengan budget yang ya lumayan lah, kalau dibilang mahal juga nggak begitu mahal, tapi kalau murah juga nggak begitu murah. Itu kan apa ya, ada dua pilihan ya kalau menurut saya, itu ada Honda Tiger atau Yamaha Scorpio gitu kan. Nah, untuk Yamaha Scorpio ini jelas kalau dibandingkan punyanya Tiger itu cc-nya lebih gede. Tenaganya kan harusnya itu kan lebih kuat gitu kan. Nah, ubah-ubahan apa saja yang ada di motor custom saya ini? Pertama, untuk mesin, ini jelas saya pertahankan. Ini standar jeglek. Terus rangka paling saya potong di bagian ini aja. Untuk depan, ini shockbreaker saya pertahankan depan. Kemudian untuk velg saya pakai punyanya Yamaha Vision yang new, yang Lightning. Sekalian satu set sama swing arm yang lebih terkesan keker ya ini. Karena kalau swing arm bawaannya Scorpio itu agak sedikit kecil dimensinya. Shockbreaker saya pakai juga punyanya Yamaha Vision. Jadi satu set greng gitu kan. Seperangkat cakram juga sama. Kemudian untuk suspensi ini, kebetulan untuk suspensi Yamaha Scorpio itu gimana ya? Itu kesannya kalau menurut saya itu kurang begitu kokoh. Jadi kalau kita naikin itu langsung ambles. Nah, salah satu solusinya itu pakai Yamaha Vision. Itu monocrossnya, sistem monocrossnya atau linknya itu lebih, kalau menurut saya lebih kokoh punyanya Yamaha Vision. Kemudian untuk rantai saya kasih ini kan varian yang gold, biar nampak sedikit bersih gitu kan, bersih bercahaya. Kemudian spakbor, stop lamp ini custom kan. Ban saya bikin saya ganti profil yang gede, ukuran 130/70. Sebenarnya kurang gede, cuman kalau lebih gede lagi harus ngubah swing arm, karena kalau nggak dirubah nanti mentok. Ganti bagian belakang, kemudian masuk ke jok ini saya bikin tipis kayak gini. Dan ini juga tangkinya saya ambil basicnya dari contohnya dari ini Yamaha punyanya DT100 ya, DT100 kalau nggak salah itu yang punya dimensi lebih kecil. Ini tangkinya cuma 4 liter, tapi nggak apa-apa, ini kan motornya termasuk lumayan irit, saya bikin irit, jadi 4 liter itu sudah cukup untuk perjalanan jauh, itu sudah cukup. Kemudian ini saya tambahin ornamen ini ya, punyanya Yamaha NMAX, label ini kan emblem model garpu talanya Yamaha. Untuk filter saya pakai open filter miliknya Daytona. Ini asli ya, Daytona ini saya bawa langsung dari Jepang. Jadi kebanyakan juga perlu teman-teman ketahui kalau part-part di motor ini hampir 70% itu part-partnya itu asli, jadi bukan KW. Ya tetap ada yang variasi biasa, jadi yang nggak bermerek atau yang nggak, kalau saya bilang itu depkes.
Kemudian karbu sesuai yang pernah saya review waktu itu, saya pakai yang sekarang saya pasang ini karbu Keihin PE28. Itu nanti teman-teman lihat sendiri kenapa saya pakai yang 28 reviewnya. Itu nanti linknya ada di bawah atau bagian deskripsi. Kemudian ke depan ini jelas roda-roda saya pakai punyanya Vixion sama satu set dengan yang belakang tadi. Shock masih bawaan standar. Nah, ini untuk stop lamp depan. Bukan stop lamp, lampu sen depan. Ini saya ambil dari punyanya Ninja, Kawasaki Ninja RR. Itu kan model sennya kayak gini. Ini asli juga. Masuk ini bagian pengereman depan. Ke pengereman depan ini saya pakai ini ya, master rem dari Nissin. Dari Nissin asli ini, Nissin yang radial, model radial. Jadi kesannya lebih keker, lebih gagah. Dan sebenarnya ini cengkramannya lebih kuat kayak. Ini ke atas atau ke samping ini ada turtle gas. Saya ambil punyanya Kawasaki KSR. Kawasaki KSR ini juga ori. Setang saya gunakan miliknya Honda CRF. Ini juga asli juga. Kemudian untuk holder kiri sama ini holder kopling ini masih standar, cuman untuk tuasnya ini saya pakai variasi. Yang menarik, ini sampai ke bagian kran bensin ini aja saya pakai punyanya Honda Mega Pro ori. Kemudian untuk speedo sama lampu depan ini saya cuman menggunakan variasi yang murah. Kalau untuk fungsi ya lampu depan nggak masalah, masih bisa terang gitu kan. Tapi kalau untuk speedo cuman saya nyalakan lampunya saja karena kabelnya nggak ada. Untuk sen belakang, kenapa sen belakang ini saya pakai nggak sama seperti yang bagian depan? Karena kalau saya pakai punyanya sama seperti yang depan, punyanya Kawasaki Ninja RR, itu kan dimensinya lebih besar. Jadi kalau nanti ada yang bonceng itu biasanya itu kan nyangkut. Kan sayang nanti kalau kesangkut-sangkut terus bisa patah. Makanya saya kasih aksesoris atau variasi yang ini bahannya besi. Jadi kalau kesinggol-singgol itu kuat, nggak gampang patah gitu kan. Kemudian untuk bagian pengereman depan itu saya gunakan piringan cakram yang diameternya lebih gede dari standarnya. Jadi kalau untuk performa saya cukup puas sih. Karena motor ini sudah cukup kuat untuk touring, misalkan mau kemana, keluar kota, naik gunung, turun gunung, ke perkotaan, selap-selip, ini masih enak. Makanya juga saya kasih perubahan seperti tangki kecil, kayak gini kan. Terus jok juga kecil, dalam rangka untuk menurunkan bobot. Jadi kalau untuk selap-selip masih enak, walaupun bannya masih udah gede, depan belakang gede, pelek juga gede, berat gitu kan. Kemudian dari sisi keiritan juga lumayan irit, karena saya bikin irit tapi nggak irit banget gitu kan. Takutnya kalau irit banget, dibikin irit banget itu kan nanti bisa menyebabkan mesin itu jebol. Kemudian kenapa saya juga nggak pakai knalpot yang free flow, karena ya regulasi. Kemudian juga untuk keamanan, maksudnya keamanan dan kenyamanan juga. Di sini keamanan itu kan karena kalau pakai yang free flow itu kalau dibikin atau dipakai untuk perkotaan atau masuk kota itu kan artinya nggak tenang. Soalnya banyak sekali rahasia knalpot. Ya saya cari aman aja sih. Lagian juga knalpot ini pun sebenarnya kalau menurut saya sudah cukup berisik karena mesinnya gede. Nah kemudian berapa biaya saya mengcustom motor ini? Kalau saya jabarkan, itu untuk biaya motor atau beli motor bahan, itu sama biaya customnya saja, itu beda kan? Motor sama customnya itu beda. Itu hampir 50-50, jadi motor 50, terus biaya customnya juga hampir 50%. Jadi imbang gitu kan. Jadi totalnya ya sekitar, ya kalau dibikin untuk beli motor Matic yang 125 cc itu sekitar segitu. Saya nggak bisa ngasih biaya pastinya, ya sekitar segitulah.
Kemudian total butuh berapa lama saya membangun motor ini? Setahun pertama, motor ini kan seperti yang saya bilang, motor ini kan tadinya kan saya kirim ke sebuah bengkel karena selama hampir ya kurang lebih 6 bulan nggak jadi atau nggak selesai. Kemudian saya tarik, kemudian setelah saya tarik saya oprek sendiri di bengkel saya atau di garasi saya sendiri dengan alat ya seadanya. Itu keadaannya ya masih 40% lah, nggak sampai 50%. Dari mesin saja masih berantakan, masih banyak kebocoran-kebocoran oli, bagian mesin, bagian sok belakang, sok depan, terus juga masih banyak cacat. Nah, dengan keadaan yang belum jadi atau setengah jadi, sampai seperti sekarang ini ya kurang lebih ya butuh waktu total sekitar kurang lebih ya 3 tahun lah. Dihitung puas karena saya turun tangan, maksudnya ini ya secara 50% itu hasil jerih payah saya sendiri. Itu puas, dihitung nggak puas juga nggak puas karena waktu itu nggak sesuai ekspektasi saya. Masuk bengkel itu ekspektasi saya jadi dengan finishing yang bagus, gitu kan. Tapi ada kenyataan ya udah. Oke, sekarang kita coba untuk nyalakan mesin motor ini. Ini kebetulan double starternya saya matikan. Jadi kalau nyalakan mesin harus melalui tendangan maut atau alias diengkol. Ya namanya motor cowok, kalau nggak diengkol itu bukan motor cowok namanya. Padahal ya kesel engkolnya. Iya. 2. Nggak jauh beda dengan motor-motor standar lainnya. Oke. Kemudian untuk teman-teman kalau misalkan pengen custom motor sendiri atau bikin customan motor sendiri, silakan. Saya bantu kasih referensi. Pakai mesin ya kalau dananya ada itu pakai mesin ini Yamaha SX4 atau ya Honda Tiger. Atau kalau misalkan cari yang agak lebih murah itu bisa pakai punyanya Yamaha Bison. Cuman sayangnya mesin Bison itu kan cuma 150 cc juga dimensinya agak kelihatan kecil gitu kan. Kalau untuk mesin tampak dari luar itu gedean punyanya Scorpio. Cuman ya sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan budgetnya aja. Punya budget agak lebih ya pakai aja mesin yang sisinya gede. Salah satunya Scorpio atau Honda Tiger. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi nanti kita di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol jempolnya.